Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Setiap ibadah yang ditekankan, yang diwajibkan kepada seorang muslim, Islam tentu di sana ada mengenal yang disebut dengan syarat, baik itu wajib maupun syarat sah dalam melaksanakan ibadah. Walaupun ibadah tersebut dinilai wajib dalam Islam, tetapi di sana Allah pun memberikan pengelompokan yang khusus. Tidak semua orang mendapatkan kewajiban yang sama dalam melaksanakan ibadah. Baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat maupun haji. Tentu di sana fikih menerapkan berbagai macam peraturan. Yaitu ada syarat wajib dan juga ada syarat sah dalam melaksanakan ibadah. Mungkin inilah Islam ya, sangat begitu ketat. Tidak sembarangan dalam melaksanakan ibadah. Tidak kemudian dipukul rata semua manusia di berbagai usia diwajibkan, tentu tidak. Islam memilah dan memilih mana orang yang sekiranya harus dikenakan kewajiban itu, mana orang yang sekiranya belum mampu atau bahkan tidak mampu melaksanakan kewajiban itu. Inilah bijaksananya ajaran Islam. Jadi hanya orang tertentulah yang memiliki syarat wajib maupun syarat sah yang dia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah tertentu. Adapun saum Ramadan sebagai ibadah wajib, tentu di sana kita mengenal syaratnya. Ada dua, ada syarat wajib, ada syarat sah. Apa bedanya? Kalau syarat wajib artinya ketika seseorang sudah terpenuhi syarat itu, dia sudah wajib melaksanakan saum Ramadan. Kalau syarat yang diwajibkan satunya ada yang tidak terpenuhi pun, dia belum wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kalau belum wajib artinya tidak melaksanakan pun tidak mendapatkan sanksi dosa. Kalau syarat wajib ini belum terpenuhi, seseorang diberikan dispensasi boleh untuk tidak melaksanakan. Itu syarat wajib ya. Adapun syarat syah itu adalah syarat yang jika terpenuhi maka puasanya akan sah. Tetapi kalau di antara syarat itu ada yang belum terpenuhi, maka dia tidak akan sah puasa Ramadannya. Kalau puasanya tidak sah, ya tentu dia tidak akan mendapatkan pahala dari saum Ramadan itu. Syarat wajib. Sekarang kita akan membahas syarat wajib saum Ramadan. Syarat yang apabila terpenuhi maka seseorang sudah wajib melaksanakan saum Ramadan. Kalau belum terpenuhi, dia belum boleh atau dia boleh meninggalkan ya. Boleh nggak melaksanakan karena dia belum wajib. Belum wajib. Yang pertama, syarat wajib puasa adalah beragama Islam. Beragama Islam ini menjadi syarat mutlak yang pertama. Ya. Harus beragama Islam. Artinya kalau seseorang yang sudah menyatakan masuk ke dalam agama Islam, sudah bersyahadat menjadi mu'alaf, artinya dia wajib melaksanakan saum Ramadan. Tetapi orang yang di luar agama Islam, mereka tidak dikenai kewajiban ini. Tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan. Kenapa? Akidahnya beda dengan kita.
Sehingga kalau kemudian kita menemukan di bulan Ramadan ada orang sedang makan di pinggir jalan, mungkin agamanya bukan agama Islam. Ya. Mungkin dia non-muslim, kita pun tidak harus ya, marah-marah di depan dia. Hormati kami tidak usah. Ya. Kita nggak usah minta dihormati. Kalau dia memang akalnya cerdas, ya, dia punya toleransi yang tinggi, tanpa perlu kita sampaikan pun dia akan ngerti. Ya. Kalau nggak ngerti juga ya kita nggak usah marah-marah di depan dia, minta kita dihormati, tidak usah. Jadi syarat yang pertama adalah dia harus beragama Islam. Tetapi bukan cuma agama Islam saja, tidak semua orang yang beragama Islam wajib melaksanakan saum Ramadan. Ya. Tidak semua orang yang beragama Islam dikenai kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Maka syarat wajib yang berikutnya setelah beragama Islam, orang tersebut harus sudah dalam kondisi akil balik. Jadi anak-anak kita mereka sudah bersyahadat mungkin dari kecil ya. Menjadi seorang muslim dari kecil. Tetapi kalau usia mereka belum sampai ke akil balik, artinya dia belum wajib berpuasa Ramadan. Kalau toh mereka nggak mengerjakan puasa Ramadan, ya belum dihukumkan dosa. Apa tuh akil balik? Akil itu artinya berakal, balik itu sampai. Akil balik artinya seorang yang sudah mulai berakal ya. Seorang perempuan ya, anak remaja kita kalau sudah dia menstruasi, sudah haid, itu pertanda dia sudah memasuki akil balik. Itu ciri-ciri mudahnya. Kalau anak remaja kita yang putri ini belum haid, belum menstruasi, artinya dia belum masuk akil balik. Dia masih tergolong anak-anak. Tapi saat dia sudah menstruasi, sudah haid, maka dia pertanda sudah akil balik dan dia wajib melaksanakan puasa Ramadan. Kalau laki-laki, akil baliknya apa? Tatkala dia sudah mengalami apa yang kita namakan dengan mimpi basah. Ya. Mimpi basah itu mimpi yang kemudian mengeluarkan sperma ketika mimpi itu. Dia tidur, ya. Ketika tidur dia mengeluarkan sperma dari alat kelaminnya itu. Nah, kalau sudah mengeluarkan sperma dengan sendirinya, artinya seorang laki-laki, anak-anak kita yang remaja ini, dia sudah akil balik. Itu mudah saja ya. Mencirikannya mudah saja. Saya punya anak perempuan Pak, ya, tapi belum haid, ya berarti belum balik. Yang sudah masuk akil balik, dia sudah wajib untuk berpuasa Ramadan. Sebab itu saya sering sekali mengingatkan ya. Anak-anak kita diajarkan puasanya jangan ketika sudah masa akil balik. Sedini mungkin anak-anak kita ya masih kecil kita ajarkan puasa. Kita ajarkan, kita biasakan mereka untuk berpuasa. Tapi anak saya masih kecil Pak, dia belum kuat. Sekuatnya namanya juga belajar. Boleh misalkan dia sahur, ya. Kita sahur mereka ikut sahur, dibangunkan untuk sahur ya. Sehingga mereka terbiasa untuk bangun sahur. Tapi baru jam 10 minta makan Pak, nggak apa-apa. Ya. Karena mereka masih belajar, toh mereka belum wajib, tapi mereka kita ajarkan. Kita ajak mereka, kita biasakan mereka untuk berpuasa sedari anak-anak. Mampu sampai beduk zuhur, alhamdulillah. Ya. Nanti bertahap, ya, bertahap. Mampu sampai zuhur, bertahap kembali sampai asar, ya. Usahakan sampai asar. Asar bertahan masih kuat, syukur-syukur sampai beduk maghrib. Dan itu dibiasakan kita. Insya Allah sesuai dengan perkembangan fisik mereka, mereka juga anak-anak kita akan semakin kuat, ya. Kalau kemudian tiba saatnya mereka akil balik, mereka sudah
mengalir saja itu ya. Tidak sulit ya. Tidak berat ngajak puasanya, sudah mengalir itu ya, sudah terbiasa. Tapi jangan kemudian kita bilang, "Nak, kamu belum balik ya, jadi kamu puasanya belum terima." Nggak usah bilang begitu ya. Ajak aja mereka beribadah ya, termasuknya sholat. Sholat kita ajarkan mereka sedini mungkin. Jangan sampai kita ngajarin mereka sholat ketika mendekati akil balik, repot. Ya. Harus dari sedini mungkin. Jadi ketika dia sudah beragama Islam, syarat berikutnya adalah dia masuk ke akil balik. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah mengatakan, "Rufi al-qalamu an salasin." Ada 3 orang yang terlepas dari hukum. Pertama, anin naim, orang yang sedang tertidur. Hatta yastaiqadha. Jadi sampai dia bangun. Orang yang tidur dia terbebas dari hukum. Contoh ya. Kita rebahan ini sebelum zuhur jam 11 kita rebahan. Setelah bangun tiba-tiba sudah 3:30 asar ini umpama. Maka zuhurnya kita lewat. Kita nggak berdosa. Tidak berdosa karena kita sedang tidur ya. Itu di luar kemampuan kita untuk mengontrol. Itu alami, natural ya. Tetapi jangan diniatin. Tidur supaya nanti zuhurnya kelewat. Kalau diniatin ya beda. Ini faktor tidak kesengajaan ya. Alami, natural. Tetapi nanti ketika bangun sudah asar, zuhur dia terlewat, bukan berarti kemudian dia meninggalkan zuhurnya. Dia kerjakan sholat zuhur namanya sholat qadha ya. Sholat pengganti. Ya. Kita tidur nih, tiba-tiba bangun jam 6:30 pagi. Ya. Subuhnya nggak kita kerjakan, kita ketiduran umpama. Nah itu nggak dosa kalau memang alami ya, natural. Tapi nanti tetap kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan kita melakukan sholat yang namanya sholat qadha itu ya, mengganti. Jadi sholat qadha ini sholat yang dikerjakan bukan di waktu yang ditentukan. Tetapi kita tetap melaksanakan, jangan kemudian enak-enakan kita meninggalkannya. Dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anil majnuni hatta yafiqa. Orang gila ya, sampai ia sembuh, dia tidak dikenai kewajiban dalam Islam, tidak kena hukum ya. Orang gila dia tidak sholat 5 waktu, enggak dosa. Orang gila dia Ramadan enggak puasa, dia enggak dosa. Orang gila tiap hari berbuat dosa, enggak kena hukum dosa. Orang gila menenggak minuman keras enggak dosa. Orang gila berzina dia enggak dosa. Orang gila dia main judi umpama enggak berdosa. Orang gila buka aurat di depan orang umum enggak dosa. Orang gila makan daging babi umpama enggak dosa. Kenapa? Gila dia. Akalnya tidak waras. Akalnya tidak normal. Bagaimana mungkin dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram? Sehingga orang yang seperti ini tidak kena jerat hukum Islam. Ya. Dia enggak puasa, dia enggak sholat, dia enggak beribadah, enggak dosa. Bahkan dia bermaksiat tiap hari pun enggak dikenai dosa. Itu manusia free ya. Manusia merdeka orang gila itu. Enggak ada yang mengatur. Dia membunuh orang pun enggak dosa. Orang gila. Membunuh orang enggak dosa. Kenapa? Akalnya tidak normal. Wa anisabi hatta yablugha. Anak-anak sampai dia akil balik. Anak-anak dia nggak dikenai hukum dosa kalau dia belum memasuki masa akil balik. Ya, dia nggak puasa Ramadan umpama nggak dosa. 5 waktu nggak dia kerjakan nggak dosa. Belum dikenai sanksi dosa. Tetapi sekali lagi anak kita yang belum balik jangan kita biarkan kita lepas. Kita abaikan. Mentang-mentang dia belum balik, belum wajib, ya kita arahkan, ya kita ajak ibadah, itu salah. Kita ajak anak kita agar mereka ketika sudah akil balik, sudah siap
mengikuti ya, syariat Islam, ibadah-ibadah yang diwajibkan dalam agama Islam. 2 ya, akil balik. Yang ketiga yaitu berakal. Syarat wajib berpuasa adalah berakal. Ya, tadi artinya orang kalau akalnya tidak berfungsi, ya, akalnya tidak waras, akalnya tidak sehat, dia orang gila, dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Yang keempat, syarat wajib berpuasa adalah dia memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan untuk berpuasa, wajib dia. Artinya bagi mereka orang tua kita yang sudah jompo, sudah nggak mampu, ya, sudah sangat sepuh, ya. Apakah mereka dipaksa? Tidak. Disinilah indahnya syariat Islam, ya. Walaupun puasa Ramadan hukumnya wajib, tapi di sana ada yang disebut dengan rukhsah, ya, keringanan. Keringanan. Wah, kayaknya kalau Islam ini saklek, kejam sekali, zalim. Yang anak-anak kek, biar dia dewasa kek, remaja kek, bahkan orang tua semuanya wajib. Ya, kalau yang masih badannya fit, dia masih segar bugar nggak jadi masalah. Yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek, dia sudah repot, ya. Bagaimana kemudian dia akan mampu melaksanakan puasa Ramadan dengan benar, dengan sempurna? Maka seorang tua yang sudah nggak mampu, dia boleh untuk tidak berpuasa Ramadan, diganti dengan yang namanya fidyah. Ya. Diganti dengan yang namanya fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah pengganti dia tidak melaksanakan puasa yang bentuknya adalah memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu, fakir miskin, ya. Berapa takarannya? Ya, takarannya pokoknya yang dia makan itulah yang dia diberikan kepada orang lain untuk bayar fidyah. Berapa hari? Ya selama dia nggak puasa. Kalau 30 hari dia nggak berpuasa, maka 30 hari pula dia membayar fidyah. Jangan diserahkan ke masjid, langsung saja dia mencari orang yang tidak mampu, ya fakir miskin, dia berikan. Kalau bisa, usahakan makanan yang siap saji, bukan bahan makanan yang masih mentah, beras misalkan, ya. Tapi makanan yang sudah siap saji sebagai pengganti, ya, untuk menebus kita nggak melaksanakan puasa, diganti dengan membayar fidyah. Ini kan rukhsah, ya, suatu keringanan yang diberikan kepada orang yang sudah tidak mampu, ya. Kalau dia berkuasa, dia kuat, maka dia wajib untuk berpuasa. Atau misalkan dia orang sakit, ya, dia sakit dan dia mungkin diinfus di rumah sakit sehingga dia begitu lemah fisiknya, ya. Kalau dia berpuasa akan membahayakan penyakitnya, maka dia pun dapat rukhsah, keringanan untuk boleh tidak berpuasa, ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 185, ya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit, ya, atau sedang dalam perjalanan, maka hendaklah ia kerjakan, ya, fa'iddatan min ayyamin ukhar, dia mengerjakan puasanya di lain hari sesuai dengan jumlah hari yang dia meninggalkan puasa Ramadan. Musafir barangkali dia nggak kuat, ya. Dia sedang melakukan perjalanan jauh. Pak, saya kalau puasa kayak nggak kuat, Pak, panas Pak di tengah jalan. Ya makanya Islam memberikan keringanan, rukhsah. Kau boleh istirahat tidak berpuasa Ramadan, tapi tidak bukan berarti meninggalkan. Kita menunda puasa kita sedang musafir. Nanti puasa kita kerjakan di lain saat
ketika kondisi normal sampai di tempat tujuan, ya, kita ada waktu senggang, kita bayar ya, namanya puasa qadha itu untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Begitu pula orang yang sakit, dia dirawat di rumah sakit misalkan, ya. Berapa hari dia dirawatnya? 1 minggu umpama. 1 minggu dia sembuh, dia sehat kembali, fit kembali, kuat berpuasa, ya berpuasa. Tinggal nanti hari-hari yang dia tidak melaksanakan puasa diganti dengan puasa qadha di hari-hari ketika sudah selesai Ramadannya. Itu syarat wajib orang yang berpuasa. Ya. Yang kelima adalah suci dari haid. Ya, ini bagi seorang perempuan ya, yang sudah haid, maka dia ketika sedang haid dia tidak wajib berpuasa. Karena dalam kondisi dia mendapatkan hadas ya, hadas besar. Ketika sudah berhenti masa haidnya, dia kembali dikenai kewajiban melaksanakan puasa. Ya. Jadi orang yang sedang haid kan tidak boleh melakukan ibadah. Ya. Baca Quran tidak boleh, sholat tidak boleh, puasa tidak boleh, etikaf tidak boleh. Ya. Dan lain sebagainya. Nah itu syarat-syarat wajib puasa. Selanjutnya ada yang namanya syarat sah puasa. Artinya kalau syarat ini terpenuhi maka orang akan sah melaksanakan puasa Ramadan. Sebaliknya kalau ada syarat sah ini yang terlewati maka seseorang bisa saja tidak sah melaksanakan puasa Ramadan. Pertama Islam, yang lagi-lagi Islam ini. Tadi syarat wajib juga yang pertama Islam. Syarat sah juga yang pertama harus beragama Islam. Orang yang di luar agama Islam, dia tidak sah berpuasa. Pak, saya punya teman Pak, dia Nasrani Pak, Katolik misalkan. Boleh nggak berpuasa? Ya silakan saja, nggak ada larangan. Masa kita, oh kamu Nasrani, nggak boleh puasa. Loh, hak kita apa? Ya. Silakan saja, tetapi kalau pertanyaannya sah apa tidak Pak? Ya tidak sah. Kalau tidak sah, mungkin akidahnya beda. Ada kadang-kadang dia ya, orang Nasrani saking dia toleransinya, dia teman-temannya Muslim semua, dia ikut puasa itu. Temannya buka, dia ikut buka. Temannya sahur, dia ikut sahur. Dia ikut berpuasa. Ya semoganya dapat hidayah karena begitu. Jangan dilarang. Gitu. Wah mau ngapain puasa? Ya, jangan. Siapa tahu dengan dia ngikut kita berpuasa, dia mendapatkan hidayah dari Allah masuk ke dalam agama Islam. Tuh, ya. Yang kedua, syarat sah puasa itu mumayyiz. Apa mumayyiz? Seseorang yang sudah membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya mumayyiz. Ya. Artinya, ya anak-anak kita kan mereka belum paham betul ya, yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Artinya anak-anak kita mungkin mereka masih tamyiz ya, masih belum mampu ya. Mereka belum bisa membedakan sehingga mereka nggak sah puasa. Ya. Ini nyambung dengan tadi ya, yang syarat wajib ini harus akil balik. Jadi anak kita kalau sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka dia sudah mumayyiz ya, sudah mampu melakukan puasa. Orang gila, dia bukan mumayyiz. Kenapa? Orang gila nggak mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Gitu. Yang halal, yang haram, dia nggak tahu. Akalnya nggak waras. Gitu kan. Mereka nggak sah. Jadi anak-anak kita, mereka sedang berpuasa. Secara hukum Islam, memang betul mereka belum sah. Belum wajib dan tidak sah kalau dia berpuasa. Tapi sekali lagi, dalam upaya kita mendidik mereka, sedini mungkin kita ajak mereka untuk berpuasa. Terlepas dari wajib atau tidak. Terlepas dari sah atau tidak. Ya. Anak-anak kita biasakan ya, hidup beragama ini dengan melaksanakan syariat-syariat Islam. Puasa, ya, sholat, dan lain sebagainya. Yang ketiga syarat sah puasa ini dia suci dari haid dan nifas. Tentu ini berlaku untuk seorang perempuan. Laki-laki
Sampai mati pun nggak akan pernah haid. Ya. Laki-laki nggak akan pernah nifas. Sekalinya keluar darah paling-paling mimisan. Itu pun tidak menjadi penghalang kita berpuasa. Mimisan nggak membatalkan puasa. Ya. Karena dia keluarnya bukan dari lubang kemaluan, tapi dari hidung itu karena ada faktor lain. Ya. Faktor cuaca atau ada benturan. Sehingga dia mengalami mimisan. Kalau haid, ini alami, dia datang dengan sendirinya, nggak bisa diatur. Nifas juga alami, ya. Nifas ini darah yang keluar ketika seorang perempuan melahirkan bayi, ya. Ini namanya darah nifas. Adapun istihadah, ya. Ada sebagian ulama mengatakan darah istihadah bisa membatalkan puasa. Tapi ada juga ulama berpendapat istihadah tidak membatalkan puasa. Kenapa? Ini darah penyakit. Bukan karena haid, bukan karena nifas ini istihadah ini. Biasanya keluarnya pun tidak menggunakan siklus ya. Kalau haid kan ada siklusnya ya, 7 hari dalam sebulan misalkan ya. 7 hari dalam sebulan. Nifas juga karena dia ada bayi. Kalau dalam fikih 40 hari ya jaraknya. Istihadah ini darah yang keluar tetapi keluarnya pun tidak pakai siklus. Kadang-kadang sebentar, cuma setengah jam, 1 jam misalnya kan. Ini darah penyakit, harus dikontrol ke dokter ya. Ada apa dengan rahimnya. Jadi istihadah ini, jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Ya. Makanya ibu-ibu kalau sedang keluar darah umpama ya, seorang wanita atau remaja kita, keluar darah nih, tunggu sebentar. Jangan langsung dibatalkan puasanya. Jangan. Tunggu berapa lama. Kalau sebentar ya, kurang dari masa minimal keluarnya haid. Ya. Haid itu kan kurang lebih 1 hari 1 malam ya. Minimal itu. Kalau kurang dari itu berarti bukan darah haid. Atau lebih dari itu. Misalkan haid itu 7 hari. Ini 15 hari keluar terus. Berarti itu bukan darah haid itu. Ya. Itu darah istihadah. Harap hati-hati segera dicek ke rumah sakit. Tuh ya. Orang yang haid, orang yang nifas, dia tidak sah berpuasa. Puasa pengen puasa apa? Tapi lagi haid. Oh ya nggak boleh. Kalau memaksa puasa, oh ya nggak sah. Itu. Tidak sah puasanya. Dia harus libur dulu. Nah, kemudian syarat sah berikutnya adalah sudah masuk waktu puasa. Sudah masuk waktu 1 Ramadan. Ya jelas ini belum Ramadan kita sudah puasa. Tidak sah ya. Ya ini terlepas dari metode menentukan awal Ramadan ya. Ada yang menggunakan perhitungan kalender namanya hisab. Ada yang menggunakan terbitnya bulan atau kita sebut dengan ru'yatul hilal. Metode silakan berbeda-beda asalkan ada rujukan hadisnya, rujukan hukumnya nggak jadi masalah. Ya. Umpama saudara kita Muhammadiyah dia mendahului puasa, yang Nahdlatul Ulama orang-orang Nadriyin nggak usah marah-marah. Itu nggak sah itu. Ya. Orang belum 1 Ramadan kok jangan. Oh mereka punya dalil kok. Mereka punya hujah kok, mereka punya dasar hukum kok. Punya hadis, punya Al-Quran, jangan dibantah itu. Mereka nggak sembarangan. Pun demikian umpama ya, orang Muhammadiyah ngomong bilang, wah ini orang-orang Nahdiyin ini. Ya. Orang sudah puasa Ramadan masih belum puasa, ya. Juga nggak bisa. Jadi metode yang diterapkan dan dicontohkan oleh baginda Rasul silakan dipergunakan. Asalkan ada dalil yang kuat ya. Untuk mengkuatkan metode itu. Kalau sudah nyata-nyata masuk tanggal 1 Ramadan, ya, umpama yang menggunakan ru'yatul hilal, ya, bulan sudah terbit ini di langit, ya, 3 derajat umpama. Berarti dia sudah masuk 1 Syawal, 1 Ramadan, ya, 1 Ramadan, maka dia sudah wajib. Kalau belum muncul hilal, ya, maka belum sah melaksanakan puasa Ramadan. Masih Sya'ban ini, saya puasa duluan supaya lebarannya duluan. Oh nggak bisa begitu, nggak bisa otak-atik ya.
Nggak sembarangan menentukan ya, awal Ramadan harus ada metode khusus yang berdasarkan Al-Quran maupun hadis, ya, ijma para ulama dan lain sebagainya. Sehingga ketika sudah masuk Ramadan kita sudah wajib melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Demikian pula menentukan 1 Syawal. Ya. Kalau belum sampai hilal ini muncul sebagai pertanda pergantian bulan dari Ramadan ke Syawal, ya kita tetap wajib untuk puasa Ramadan. Ini syarat sah yang harus terpenuhi oleh seorang yang akan melaksanakan puasa Ramadan.